Hai guys, what's up? Well, kali ini kita akan kita reading soal pesan semesta buat kamu di tahun 2025. Kamu silakan pilih mau pilih tempat lilin yang mana atau mau pilih cup yang mana. Ini 1, ini 2, ini 3. Kamu silakan pilih dulu sesuai kata hati kamu ya. Sesuai mana yang menonjol gitu ya buat kamu mana. Mau pilih semuanya juga boleh. Mau pilih 1 aja, 2 aja, atau 3-tiganya juga boleh. Nah, buat kamu di tahun 2025 ini gimana? Aku akan ambil 7 kartu buat kamu. Dan ini general reading ya, so bisa cocok bisa enggak, ambil baiknya, afirmasikan yang baik-baik. Pesan semesta buat kamu yang pilih warna ungu muda ya, atau lilac ya, lilac. Oke. Ada karma. Oke, di tahun 2025 ini aku rasa this is time for you untuk bayar karma. Gitu ya. Jadi bisa prosesnya sangat baik, atau bisa aja di awal tahun atau sampai nanti di pertengahan pergolakannya tuh masih banyak. PR-nya tuh masih banyak ya. Oke. Aku shuffle dulu kartunya. Okay, the word death. Okay. Six of Swords. Queen of Wands. Page of Wands. King of Pentacles, the Sun. Oke, Age of Pentacles. Oke, jadi aku rasa di tahun ini waktunya kamu bayar karma. Waktunya kamu beresin diri kamu gitu ya, secara umum, secara general, sampai ke yang inti-inti dalam diri kamu ya gitu. Dari hal yang kecil sampai hal yang gede gitu ya. Dan di sini mungkin banyak hal dari kalian yang apa sih karmaku dan lain sebagainya gitu ya. Kamu cek aja saat ini yang bikin kamu runyem itu apa, yang saat ini bikin kamu khawatir, takut, itu yang harus diberesin. Saat ini kamu sedang dihadapkan dengan masalah gede apa, ya itu ya karma kamu. Dan ini harus diberesin ya kalau kamu pengen 2025 ini menjadi tahun yang glow up buat kamu, right gitu. Oke, pesennya lagi nih, pesan semesta buat kamu yang pilih ini, the word. Jadi aku rasa dalam perjalanannya mungkin sering dalam kamu berproses gitu ya, mungkin tidak selalu smooth, tidak selalu lancar gitu ya, up and downs gitu. Ini bagian dari diri kamu, supaya diri kamu tuh menjadi lebih strong gitu ya. Jadi diri kamu ditempa sedemikian rupa gitu supaya diri kamu tuh lebih strong dan kamu punya pola pikir yang lebih bijaksana gitu ke depannya. Jadi kenapa sih sometimes kita ngedapetin cobaan, sometimes kita ngedapetin hal yang gak enak, sedih dan sebagainya gitu. Ini kan semua ini adalah pelajaran hidup buat diri kita gitu ya, pelajaran hidup buat diri kita yang mana mungkin kita tidak pernah berada di titik sekarang gitu ya. Kita dulu merasa bahwa kita enjoy aja, kita happy aja, dan saat ini mungkin dari tahun lalu bener-bener down, dan sekarang ini di 2025 waktunya kita untuk memberesin itu semuanya, waktunya kita untuk memperjuangkan itu semua, karena kita harus yakin bahwa dunia kita tuh tidak berhenti di sini, right? Dunia kita tuh masih berjalan terus, masih hidup kita tuh masih ada lanjutannya gitu ya. Ada the word di sini. Impian kita tidak boleh stop hanya di sini gitu ya. Impian kita harus lebih tinggi dari kondisi kita kerunyaman saat ini ya.
Oke, dan dev gitu. Jadi mungkin diri kamu sempat hilang gitu ya. Hilang maksudnya hilang secara identitas, hilang secara definisi, hilang secara pengertiannya kamu gitu ya. Jadi mungkin kamu mengidentifikasi atau apa ya, kamu punya label gitu ya, diri kamu adalah sesosok orang yang, ini contoh ya, kamu mempunyai label terhadap diri kamu bahwa diri kamu tuh sosok orang yang produktif, orang yang punya banyak uang, orang yang sangat royal gitu ya. Tapi akhir-akhir ini atau bahkan di tahun kemarin kamu tidak seperti itu ya. Sistem for you untuk merelabel kembali diri kamu sesuai dengan identitas yang kamu inginkan. Dan di sini ini PR buat kamu. Kalau misalnya kamu nggak bisa beresin, mungkin pola ini akan berulang kembali di tahun berikutnya, atau bisa aja tahun berikutnya bakal semakin rumit gitu jika kita tidak benar-benar bertransformasi, mengusahakan untuk membereskan diri kita dari hal yang negatif, hal yang jelek ya, dari hal yang kecil sampai hal yang gede ya. Ini tentu kayak klise banget dan sangat sangat general sekali gitu ya. Ya namanya juga general, aku nggak bisa kayak kasih contoh secara detailnya seperti apa ya gitu. Tapi di sini mungkin pola pikir kamu atau kebiasaan kamu atau habit kamu yang udah lama dan ini udah usang, maka harus dibuang dan harus diganti dengan yang baru. Jadi harus ada transformasi, harus ada revolusi nih terhadap diri kamu sendiri, right? Gitu. Oke, dan Six of Swords, kamu jangan takut untuk mengambil resiko di tahun ini. Resikonya tentu harus diimbangi juga dengan kesiapan gitu ya. Jadi misal nih kamu dari dulu pengen misalnya buka bisnis gitu, tapi kamu takut gagal, takut mungkin mendapat mendapat tanggapan dari orang lain yang negatif, atau takut dicemooh orang lain gitu ya. Tidak usah pedulikan apa kata orang lain gitu. Kesampingkan risiko-risiko yang sebenarnya ini tuh hanya pikiran-pikiran kita yang bisa menghambat diri kita ya. Dan di sini untuk kita bisa melaju, kita harus menyiapkan juga sarana dan prasarana apa yang harus kita butuhkan untuk bisa menuju pada impian kita atau menuju pada apa yang kita mau untuk kita lakukan ya. Jadi ini ada gambar Six of Swords, ini Six of Swords ya. Ini kan perahu, ada pedang-pedang ya. Dalam perjalanannya mungkin ada rampok, ada lain udah sedia nih senjata. Dan dia juga pakai ini dayung untuk supaya bisa bergerak, menggerakkan perahunya. Jadi tidak hanya dengan tangan kosong, tapi harus dipersiapkan secara matang untuk menghadapi resiko-risikonya gitu ya. Semoga paham. Oke. Dan di sini ada Queen of Wands, Edge of Wands, King of Pentacles, dan The Sun. Oke, jadi aku rasa mungkin ya diri kamu kemarin terlalu banyak berpikir, terlalu banyak mempertimbangkan. Jadi misalnya dari hal yang kecil aja kamu pertimbangkan. Untuk saat ini mungkin kamu oke lah, cobalah dulu meskipun tidak harus sempurna. Jadi semisal nih, kamu mau mengerjakan project, tapi kamu belum punya alatnya atau kamu belum punya medianya secara sempurna untuk menghasilkan project atau menghasilkan result atau menghasilkan hasil produk yang luar biasa gitu. It's fine gitu. Di awal kita coba aja dulu. Nanti sambil jalan bisa diperbaiki. Jadi learning by doing dulu it's fine untuk for you, untuk diri kamu di tahun 2025 ini gitu ya. Tapi mungkin learning by doing-nya ini tidak benar-benar dengan tangan kosong ya. Jadi harus ada misalnya paling enggak
kita sedia yang basic-basic dulu apa gitu ya. Oke, dan Age of Wands, kamu harus meyakini bahwa di tahun 2025 ini meskipun prosesnya sangat luar biasa berat gitu ya, tapi kamu harus yakin bahwa ini nggak lama kok, ini cuma sebentar ya. Kalau kamu meyakini ini nggak lama dan ini cuma sebentar, berarti ada niatan, ada usaha untuk melalui itu semua, dan kamu berada pada finish yang luar biasa, yang penuh dengan kegembiraan, yang penuh dengan bonus, yang penuh dengan reward ya gitu. Di sini ada Age of Wands, pemandangan yang luar biasa yang bisa kamu dapetin ya, maybe sunset, maybe sunrise gitu ya. Kamu bisa ngedapetin view yang luar biasa ya gitu, view tentang kehidupan kamu di maybe di akhir tahun atau di pertengahan tahun. Tinggal gimana kamu mempersiapkan ini di awal tahun ini, mempersiapkan diri kamu di awal tahun ini ya. Oke, dan ada King of Pentacles ya, ada The Sun, ada Age of, masih panjang ya ini ternyata. Aku udah lelah. Oke, King of Pentacles, right? Diri kamu yang mungkin sering tidak sabar, tergesa-gesa gitu. Aku rasa perlu untuk dirubah. Kamu coba untuk lebih sabar, lebih bisa memahami diri kamu dari sisi yang lain gitu ya. Jadi ketika diri kamu lagi membutuhkan stimulus, ya udah kamu mungkin perlu mencobanya dari sisi yang lain, atau mencoba mengatasi itu tidak dari eksternal tapi dari internal kamu sendiri ya gitu. Kamu bisa cari tahu apa itu. Jadi di sini kamu harus bisa lebih bersabar, harus bisa lebih bersyukur, harus bisa percaya bahwa segala sesuatunya tuh bakal indah ya. Oke, The Sun gitu ya, aku rasa kamu bakal bisa ngedapetin apa yang kamu manifestasikan jika memang PR-nya tadi, karma-karmanya dan lain sebagainya tuh bisa teratasi, bisa kamu kerjakan lah ya gitu dengan baik, right gitu. Dan ada Age of Pentacles. Di sini mungkin ada struggle juga di masalah finansial kamu, jadi kamu harus bisa memanage urusan duit dengan baik ya gitu. Dan mungkin juga ini kaitannya dengan waktu. Jadi mungkin kamu ada sesuatu profesi atau maybe pekerjaan kamu, karir atau your job gitu ya, yang membutuhkan kerja keras dan kerja cerdas. Dan di sini kamu harus bisa sepintar mungkin untuk memanage supaya kamu bisa melakukan hal tersebut, yakni kerja keras dan kerja cerdas ya. Oke, pesan semesta untuk kamu. Oke, ada King of Pentacles, Age of Swords, Seven of Wands, Ten of Wands. Oh, kayaknya yang di pertama tadi tuh nggak 7 kartu, tapi lebih kayaknya ya. Five of Wands. Oke, dan Nine of Swords. Oke, pesennya buat kamu yang pilih yang kedua ini, King of Swords. Oke, pesan semesta buat kamu King of Swords. Oke, jadi aku rasa mungkin di sini kamu perlu menurunkan speed. Kamu punya ambisi. Jadi kalau kamu ambisi boleh, tapi jangan sampai terlalu ambisius. Kalau kamu terlalu ambisius, kamu mungkin akan melupakan waktu tidur kamu, melupakan istirahat kamu, melupakan kesehatan kamu, atau bahkan yang lebih tidak kita inginkan, yaitu kamu melakukan hal-hal negatif atau hal-hal yang tidak baik untuk ngedapetin apa yang kamu mau tadi ya gitu. Jadi hindari. Kalau kamu punya obsesi tapi kamu masih butuh ambisi ya, untuk kamu bisa
untuk kamu punya dorongan menuju apa yang ingin kamu wujudkan di tahun ini. Jadi kalau kamu saat ini terlalu ambisius, speech-nya harus dikurangi, cukup ambisius aja. Kalau kamu obsesi, ini udah nggak sehat, right? Oke, dan Edge of Sword ya, untuk saat ini kamu hindari hal-hal yang beresiko atau hal-hal yang punya resiko tinggi. Jadi ketika misalnya kamu mau investasi di tahun ini, hindari investasi yang resikonya terlalu tinggi. Kamu cari yang medium aja atau yang aman-aman aja, yang low risk aja, ya, gitu. Dan di sini Seven of Wands ya, Seven of Wands. Ketika kamu dapat trigger ya, entah triggernya ini dari mana, kamu perlu cek bahwa trigger ini memang baik untuk kamu atau enggak gitu. Ketika trigger ini mengarahnya pada hal yang baik, misalnya mengkoreksi diri dan evaluasi diri atau refleksi diri, ini arahnya kan baik, trigger ini datang. Tapi ketika trigger ini mengganggu fokus kamu, mengganggu kamu punya hidup, ini perlu diatasi. Terkadang trigger ini itu bagian dari trauma kamu, bisa aja luka-luka kamu, bisa aja, atau hal-hal yang mengganggu fokus kamu di pekerjaan atau fokus di kehidupan kamu. Jadi kamu perlu telaah. Trigger ini kan alarm ya, alarmnya arahnya ke yang menyehatkan atau yang bisa membahayakan. Kalau bisa membahayakan ya kita harus segera keluar dari kondisi ini ya, biar tidak terbakar diri kita ya kalau ada alarm kebakaran. Oke, dan Ten of Wands ya. Jadi maybe 2025 ini bulan yang tahun yang kamu cukup struggle, kamu cukup mempunyai beban gitu ya. Ini bisa beban lama atau beban baru ya, atau beban lama yang terbawa di tahun ini. Kamu harus menyadari dan memahami beban apa sih sebenarnya yang kamu pikul gitu. Apakah ini benar-benar beban atau hanya pikiran kamu saja gitu ya. Terkadang kan kita merasa terbebani karena sebenarnya semuanya bisa teratasi dengan mudah, tapi karena pikiran kita sendiri yang ngebentuk itu, maka seakan-akan hal tersebut itu menjadi sebuah beban dan ini akan mengganggu kesehatan mental kita ya gitu. Oke, The Emperor gitu ya. Di sini harus ada rasa tanggung jawab kamu kepada diri kamu sendiri, pertama, kedua, keluarga, jika kamu udah berkeluarga, atau your mom, your parents gitu ya, atau ya bertanggung jawab, dan mungkin harus ada ketegasan di sini, ada disiplin. Jadi kamu harus cek dan recheck bahwa hidup kamu sejauh ini apakah kalang kabut gitu ya. Kalau sering kalang kabut, sering amburadul, maybe kamu kurang bisa bertanggung jawab atas diri kamu dan kurang disiplin dan kurang tegas. Kurang tegas di sini mungkin aku rasa kamu terlalu gampang maybe main sosmed gitu ya, atau gampang akhirnya punya distraksi buat main sosmed lama, akhirnya kamu lupa bekerja atau kamu lupa belajar, and then mungkin kamu enjoy dan terlalu have fun main bareng teman-teman kamu dan kamu lupa atas tanggung jawab kamu ya. Jadi di sini kamu harus bisa menjadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, dan tegas pada hal-hal yang tidak menyehatkan atau hal-hal yang mengganggu kinerja kamu atau mengganggu produktivitas kamu ya. Oke, dan Five of Wands di sini aku rasa mungkin ada konflik ya, ada potensi konflik atau ada pergolakan. Jika potensi ini, jika konflik ini tidak bisa dihindari, ya udah, nggak apa-apa ya. Anggap ini sebagai pelajaran hidup kamu untuk kamu belajar nanti, untuk kamu bisa punya skill untuk memanage konflik atau punya pengetahuan atau punya wawasan entahlah gitu istilahnya, untuk
kamu menghandle atau kamu menjadi problem solve untuk sebuah konflik yang ada gitu. Atau bisa aja kamu hindari hal-hal yang memicu adanya konflik ya gitu. Kalau kamu pengen hidup tenang, damai, tentrem gitu, mungkin kamu perlu juga menghindari hal-hal yang mendatangkan adanya konflik ya. Dan di sini Nine of Swords ini depresi, stres, maybe tidak termotivasi gitu ya. Jika saat ini kamu lagi kondisinya seperti ini, kamu coba untuk kalau kamu nggak bisa mengatasi problem kamu sendiri, kamu bisa datang ke psikolog atau ke konselor gitu ya. Tapi sebisa mungkin hindari hal-hal yang membuat diri kamu stres, terbebani, depresi gitu ya. Kamu perlu urai satu persatu masalah kamu yang membuat kamu depres, yang membuat kamu stres ya. Jika kamu tidak bisa untuk menganalisa itu, datanglah ke profesional, right? Oke, jadi aku rasa cukup buat kamu yang pilih nomor 2 ini. Selesai buat kamu. Oke, Ten of Swords. The Lovers. Seven of Cups. Oke, jadi mungkin kamu lagi down, mungkin kamu lagi nggak tahu ada jalan buntu, nggak tahu ada jalan atau enggak, ngerasa bahwa bener-bener pikiran kamu sedang buntu di sini, right? The Lovers, kamu kayak butuh cinta. Kamu butuh cinta nih, kita nggak harus cari dari luar ya gitu ya, dari pasangan kita atau dari orang gitu. Ini kamu butuh cinta, itu cinta diri kamu sendiri ya, pertama itu ya. Jadi maybe kamu kenapa bener-bener stagnan, atau mungkin kamu depresi, atau kamu lagi down parah, maybe kamu belum bener-bener mencintai diri kamu. Jadi kamu harus saatnya tahun ini glow up dengan cara kamu mencintai diri kamu lebih dalam lagi ya. Kamu mungkin belum tahu betul diri kamu itu seperti apa, karakternya, energinya, sikapnya, sifatnya, kelebihan dan kekurangannya. That's why ketika ada sesuatu yang mengganggu diri kamu dan timbul sebuah masalah, kamu akan kalang kabut ya gitu. Jadi salah satunya caranya adalah love yourself ya. Dan di sini Seven of Cups, aku rasa buat kamu yang mungkin terlalu banyak multitasking ya gitu, merasa bahwa kalau nggak sibuk nggak bagus, kalau nggak bisa mengerjakan banyak hal nggak bagus, kalau cuma punya pekerjaan satu aja nggak bagus. Oke, di tahun 2005 ini gitu ya, aku rasa kamu perlu mengurangi itu semua gitu ya. Multitasking itu adalah eksploitasi diri gitu ya. Secara psikologi ya, sebenarnya multitasking itu tidak sehat karena otak kita itu tidak dirancang untuk melakukan banyak hal dalam satu waktu. Dan mungkin kamu tadinya harusnya bisa mengerjakan dengan optimal dan bagus gitu ya. Karena kamu multitasking, maka hasilnya jadi normal-normal aja, so-so aja atau bagus aja, tidak bisa perfect gitu ya. Dan di sini kamu mungkin akhirnya fokus kamu pendek gitu ya. Jadi ketika kamu ada hal lain yang perlu fokus yang panjang, kamu udah kalang kabut. Dan ketika kamu tidak melakukan apapun, kamu jatuhnya bosan dan mencari dopamin dari hal-hal yang kurang sehat gitu ya. Like say scroll sosial media berjam-jam, akhirnya kita kecapean, akhirnya kita kalau mau kerja udah capek karena kita udah menghabiskan energi kita, waktu kita untuk scroll sosial media, right? Gitu. Jadi kamu harus lebih cintai diri kamu dengan tidak mengeksploitasi diri kamu ya gitu. Oke, dan Hangman gitu, ketika kamu juga mungkin terlalu ragu-ragu ya, atau terlalu mempertimbangkan banyak hal, dimana
pertimbangan-pertimbangan ini tuh bisa dipikirkan sambil jalan. Jadi mungkin kamu harus bisa lebih berani aja untuk mengambil keputusan dan resiko, ya, gitu. The Moon dan The Emperor, aku rasa di sistem for you 2025 untuk banyak refleksi diri dan kontemplasi diri, ya. Apa sih yang belum beres di dalam diri kamu? Trauma apa, luka apa yang ini tuh berdampak besar dalam kamu punya kondisi untuk menjalani hidup kamu hari-hari seperti apa, gitu ya. Jadi mungkin kamu punya depresi di mana kamu nggak sadar itu, dan kamu bisa terlalu banyak melakukan banyak hal yang akhirnya tidak menghasilkan suatu hasil yang optimal, atau sebaliknya gitu ya. Banyak hal yang ingin kamu lakukan dan kamu kerjakan, tapi karena ketidakberdayaan kamu nggak punya energi, kamu nggak punya ambisi, and then kamu nggak ngapa-ngapain, mager aja dan tidak bergerak, ya gitu. Ini kau perlu cari tahu sih penyebabnya apa, ya. Oke, The Emperor dan Ten of Wands. Mungkin kamu punya beban yang berat, dan ini beban dimana tidak hanya beban hidup kamu sendiri, tapi mungkin kamu membawa beban keluarga atau beban sosial juga, gitu ya. Kamu perlu urai satu persatu, ini apakah hanya sekedar beban pikiran gitu ya. Kalau beban pikiran bisa segera di-rilis gitu ya. Tapi kalau ini beban nyata gitu ya, beban apa ya, misalnya soal finansial keluarga yang lagi berantakan, otomatis kita mungkin harus ngebantu, ya kamu pelan-pelan aja untuk ngebantu itu. Jangan memaksakan diri atau bener-bener mengorbankan diri, ya gitu. Atau gini, karena kamu merasa bahwa terlalu banyak beban yang menimpa kamu, akhirnya kamu untuk gerak itu kesusahan. Jadi perlu untuk dikesampingkan dulu nih beban itu, tapi kamu beresin dulu beban diri kamu sendiri pertama, ya. Beresin dulu beban kamu sendiri apa itu. Ketika kamu udah bisa menghandle diri kamu sendiri, your problem gitu, and then kamu bisa memberesin beban, misalnya beban keluarga atau beban istri kamu atau suami kamu gitu ya. Jadi dari diri kamu dulu gitu ya. Kita nggak bisa nolong orang lain kalau diri kita sendiri nggak tertolong gitu ya. Jadi jangan jadi lilin yang nantinya dia bisa menyinari sekitarnya tapi dirinya sendiri terbakar, ya gitu. Oke, The Emperor di sini aku rasa kamu perlu punya set boundaries, ya. Kamu harus punya boundaries yang sehat. Mana yang perlu dipikirkan dan mana yang enggak gitu ya. Jadi hal-hal yang mengganggu pikiran dan ini sepele, yang ini membebani pikiran kamu, ya udah hempaskan, jangan terlalu dipikirkan. Kita hidup pertama harus untuk diri kita dulu, ya gitu. And then kita bisa mencintai orang lain gitu, atau mengasihi orang lain gitu ya. Kalau kita nggak bisa mengasihi diri kita, bisa aja kita seakan-akan mencintai mereka, seakan-akan menyayangi mereka, tapi sebenarnya kita menyakiti mereka, atau ada hal-hal yang nantinya bisa menjadi konflik, ya gitu. Oke, aku rasa cukup ini buat kamu, right gitu. Oke, sampai ketemu di next video. Kalau kamu suka video ini, silakan komen, silakan like dan subscribe gitu. Kamu bisa komen apapun, nanti aku pasti akan baca. Thank you and bye bye.